Hai. Ketemu lagi dengan kita. Icap Icip. Wis ngene baru. Wis ngene roh. Edisi sekarang ini edisi saat ini edisi spesial. Edisi spesial Gestar. Gestar. Kenapa? Kedatangan tamu dari Jogja. Jauh. Artisnya Jogja. Artisnya Jogja. Dia jauh-jauh ke sini. Kebetulan kesini Mau ngopi ya. di Tujuh Kopi. Kopi. Ya, Dia suka, kalau ke Semarang sukanya kesini. Kita intili. Tertangkap basah ya. Siapa dia? Ayo kita ikuti. Kilometer awak dhewe ngucap janji rapakang belenjani sehidup semati nganti saiki kowe sing ning atiku aku selalu rindu kangen Jogja sing laremke ati. Hai. Ketemu lagi dengan Icap Icip. Kita kedatangan tamu ini ya. Spesial. Namanya Mas Bob Sastro, penyanyi dari Jogja. Ini tadi nyanyi Jogja. Single yang terbaru ya Mas Bob ya? Kangen Jogja. Tapi Mas Bob ini nggak di Jogja. Sekarang kita culik di Semarang. Kota Lumpia. Tepatnya di Tujuh Kopi. Teman-teman nanti kalau misalnya mau nongkrong bisa di sini. Asik. Daerah Ngalian ya, Ngalian. Nanti kita coba kopinya. Mas Bom ini juga pecinta kopi. Makanya kita ajak ke di Tujuh Kopi. Ini kebetulan saya hobi V60, seneng yang Arabica. Ini ada Arabica. Ini dari Irian. Kalau Om Bob, Mas Bob cinta yang spesial ya di sini namanya Kopi di Tujuh. Kopi di Tujuh. Mas Ade, ini apa jauh? Lincah udah. Tak apal kayak mangkat terus tak apal Vietnam trip. Ngomong-ngomong kita ngopi dulu. Nah, ini jadinya khusus untuk di Tujuh. Ngopi dulu, baru kamu. Spesial. Kita nyoba yang mana? Kamu mau nyoba yang itu? Kalau saya seneng yang sedikit asam. Jadi saya lebih ke di sini saya pesen Arabica. Ini apa ya namanya saya lupa. Itu iya. Arabica dari Irian Jaya ya. Iya. Irian. Kayak gini. Ini V60. Kalau Mas Ade Vietnam Trip. Nah, kalau Mas Bob Kopi di Tujuh. Ya, ini spesialnya menu di sini ya. Wah, ya, Tujuh Kopi. Di sini V60 kita dapat juga biskuit coklatnya. Kita coba ya. Ini udah ada gulanya. Belum. Ini memang tanpa penyajiannya tanpa gula. Ini kalau nggak salah V60 itu 60 derajat gitu ya untuk penyajiannya. Warnanya coklat-coklatnya bagus banget. Terus Semarang ya. Kayak wis kalau jago banget kalau kopi gitu ya. Bisa ngombe sak tek loro aduh. Nah iki ora. Pokoknya aromanya sesen banget. Khas rempah kopinya itu ada. Saya memang seneng yang asam-asam, jadi lebih ke taste-nya lebih ke biasanya Arabica. Ini saya mau cobain yang Arabica yang Irian. Ini apa Mas namanya Mas? Papua ya. Papua ini khas
Papua sebenarnya macam-macam, tapi saya mau nyobain yang Arabica Papua Irian ini. Kalau baunya enak banget. Kamu mau nyium enggak baunya? Iya. Ini tes kopinya ada memang disuguhkan memang saya suka seperti ini tanpa gula. Yang ini tadi apa? Ini V60. V60 V60. Oh. Udah merak gue. Sesuk aku pesenin kuliah. Enak. Baunya enak kan? Enak banget. Asam-asamnya sing aku sing kemecer gue ya. Enak banget pokoknya. Kalau tes kopinya, kalau seneng yang Arabica sama tes yang asam pasti lebih seneng yang ini. Kalau yang pahit biasanya lebih ke Arabica. Saya sendiri enggak coba lagi minum kan biar kesan dramatis. Begitu habis minum leprak ya. Ini seperti ini guys. Ini V60 ya. Ini tadi sudah di syuting Pak Adet kurang lebih. Ini V60-nya. Pokoknya recommended. Ada live musiknya Bude ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau kesini hari apa? Tiap hari Sabtu, malam minggu ada live musik sama pasangannya. Yeah. Kalau yang single, ya nanti cari di sini. Kita coba lagi. Ini tadi saya juga baca. Enak banget. Iya. Paket rame-rame loh. Oh, bicara tentang menu ya. Nah, di sini banyak banget paket menunya. Jadi ini apa? Ini paket. Ini paket rame-rame seperti ini. Seperti itu. Paket rame-rame. Jadi semisal jomblo ya dikelompoknya kanca-kancamu sing jomblo dadi paket rame. Wes. Dadi rame. Pokoknya untuk menu kopi lengkap di sini ada khusus untuk yang dituju ada kopi susu original, ada kopi dituju juga ini seperti ini. Tapi untuk ada yang cup, ada yang 200 ml juga, ada yang botol juga. Untuk harganya bervariasi dari 18.000 untuk yang botol 250 sekitar 25. Di sini banyak banget untuk menu-menunya, menu minumannya juga banyak nanti di satu-satu ya Pak Kadet ya. Kalau Mas Bob, biasanya lebih suka yang apa? Kopi-kopi yang dingin apa yang? Aku apa dingin bisa, dingin bisa. Oh makanya pesennya yang ini tadi. Iya. Kopi dituju karena hanya ada di Semarang. Tadi nyanyinya Jogja tapi posisinya di Semarang. Diculik. Mumpung di sini harus merasakan dituju kopi. Ya. Bisa dicoba dulu enggak apa-apa. Iya. Coba tes langsung minum. Tak dikasih penjelasan tentang yang diminum ini loh. Ini kopi dituju ini kayak semacam kopi, terus ada arennya juga ya, pakai krimnya juga, krim, terus ada susunya juga, ada sirup minyak juga. Ada sensasi mint yang ini ya. Gimana, Mas Bob? Mantap. Ini harus dikocok-kocok dulu juga. Ya, mantap ini. Ini ada di bawah. Suger Pol. Ada minyak juga ya. Ada sensasi minyak ya Mas ya. Nek basa Jawa ini kelenyer-kelenyer. Pengen ngeruput terus tadi nih. Kalau terus Mas? Iya, jadi pengen. Ya nanti dihabisin aja nanti. Pengen ngeruput terus. Lagi ku acara baru step aja. Yang ketiga, ini Mas Ade. Kisah ora aku bene dipiyake, aku bingung. Biasanya didelok ki bingung ya. Didelok saka sedotane wis menarik. Ki ngono. Kuwi gede lawang. Tak kira ki sedotane gede banget sedotane. Nah, ini ya. Langsung. Mudeng ora iki nggo apa? Ya biasanya Capicim makan-makan edisi kali ini ngopi. Ngopi dulu. Baru kamu. Loh ini agak jauh tapi kopinya ya? Dudek langsung ya. Agak jauh. Nah, ini harus saya deketin ya? Ada
kopi dan susunya di bawah ya Mas ya. Biasanya kalau Vietnam drip ini cenderung kopinya pakai Arabica, kopi tarik ya. Seringnya kalau jenisnya Arabica atau Robusta, lebih ke Robusta ya. Ini teman-teman. Vietnam dripnya di 7 kopi. Piye? Kelamat kelamun ki piye? Kowe kok ngejak nembe iki. Jebule Enak to. Enak. Nek misal ora nganggo sendok ora apa-apa ya? Ora apa-apa diglokok ini ora apa. Ini rasanya kurang ajar banget. Memang benar untuk tagarnya ngopi dulu baru kamu. Soalnya kalau ini belum selesai, mesti autofokusnya Ke kopinya gitu ya. Makanya tasnya ngopi dulu baru kamu. Mau lagi? Kalau enggak saya habisin dulu. Saya punya sarung dulu. Kalau apa Mas Bob sendiri? Iya. Untuk masalah sebenarnya untuk masalah kopi suka yang manis dengan gula atau benar-benar terasa taste kopinya? Kalau saya karena punya emah ya asam lambung, jadinya nggak pakai gula. Biasanya. Keseringan saya setiap harinya nggak pakai gula. Langsung malah justru. Makanya milih yang kopi di 7 7, ini ya. yang ada minnya itu. Ada min, ada gula arennya, ada susu, ada apa? Lupa saya tadinya. Ada krimnya ya. Oh, biasanya mangan pinggiran di jari ini. Mas Bob ini teman lama saya. Teman lama dulu sempet ngumpul-ngumpul, pernah juga sempat di studio Indra Prasta dulu ya. Udah lama banget, teman-teman dulu IMC Indra Prasta Musik Club dulu. Terus sempat Sekarang jadi artis. Sekarang jadi artis ya, artis Jogja. Mumpung di Mumpung di Semarang tak culik langsung tak gawe ini. Tahu singlenya yang saya paling seneng itu Ngelitik Malioboro. Ngelitik Malioboro sama yang pertama ini Serius sekarang gue. sing pertama baleno setengah hatiku ya. Kali judulnya tapi. Baleno, wah itu Mbiti Riri itu sambil nyanyi yang itu. Gula. Lagunya tuh baleno setengah hatiku sing sing duwe lagu iki langsung diklik nanti ya Bob Sastro akan banyak keluar di situ single. Cuman yang terbaru yang dinyanyikan tadi. Nah, langsung kita bedah tentang historis sejarahnya Mas Bob ini. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat bisa langsung ke channelnya langsung ya Bob Sastro Official. Besar semua ya. Ya, BOB Sastro Official. Lengkap di situ nanti ya. Nah, ini kita culik mumpung ke Semarang, kebetulan nganter si kecil lomba PS tadi istilahnya. Nah, ini saya telepon langsung ketemuan di sini, kita culik, kita bedah semuanya. Mas Adi monggo kira-kira seberapa penasarannya kan baru ketemu nih, udah lama gak ketemu. Nah, yang pasti satu yang saya tanyakan, perawatan apa nih? Terus ini kok tambah tua tambah dong? Lah ya, rahasianya apa? Dari dulu ajeng rak male-male ya. Simple lah, los rarewel. Wah, los duel. Orang rewel. Hidupnya nggak usah rewel lah. Sing ayam wae. Sing ayam wae. Di Ngelidih Malioboro sing ayam wae. Tapi Jogja ya memang ayam. Iya, betul. Tidak hanya orang Jogja, kita yang datang ke Jogja itu terbawa aura positif ayam. Iki dirisik-isik to, kowe mangan ngopi wae ning capret jumane mangan iki lho ditutuli kabeh. Kok malah sebut. Ngopi ning capret resik kok aku iki lho resik. Nah, kira-kira ini sudah lama loh, teman-teman Om Bob ini
berkutat di dunia musik itu udah lama banget. Kira-kira awal pertama bermusik tuh kapan Om Mas Bob? Kalau saya dari 95. 95 ya, udah lama itu udah banget. mulai band-bandan waktu itu. 95 ya. Masih SMP. Langsung lagu Jawa kayak Enggak, dulu ya? awalnya di pop. Pop ya Pop dulu sama awal rock. dulu. Indie Ya, pop ya? ya, sampai 2001 saya bikin band bareng Mas Catur. Dulu namanya awalnya Jebul apa ya? Beko. Loh, kan kowe rak tau ketemu, mulane tak jak rene. Dulu tuh berganti-ganti ya, cuman yang terakhir tuh Adi Poju ya. Adi Poju. Itu 2000. Kebetulan saya juga ikut hijrah ke sana, ke Jogja waktu itu 2001 sama teman kita si Mas Chandra ya. Iya. Mas Chandra juga. Nanti lu Mas Chandra kalau lihat kita juga udah lama. Di hijrah di Jogja berapa lama? Saya enggak lama kalau saya 3 tahunan. Iya. Saya kalau Mas Bob kan memang Iya. sudah berkutik lama di sana memang. Aura ayamnya itu kamu belum dapat. Belum dapat ya? Kalau lihat aku main gitu gitu. Ning dhewe ra ayem ngono. Semarang tuh salah satu kota yang penuh kenangan. Jadi Indrapasta itu Ah, salah satu yang bagian dari sejarah hidup saya benar-benar mewarnai musik Nah, Semarang itu. ini tempatnya dulu. Ya. Ini juga penyanyi Bude ya, Bude di sana. Nanti Bude suruh ke sini. Senior. Setelah berapa lama terus kita Iya, ketemu lagi ya iya. di sini ya kebetulan. Nah, Mas Bob ini kalau untuk yang sekarang memang fokus di istilahnya apa kalau untuk yang lagu-lagu Jawa itu apa ambiar istilahnya lagu-lagu yang cukup populer sampai saat ini. Jadi sebenarnya Mas Bob Sastro ini udah lama, udah 2 tahunan lalu kayaknya. Iya, Mas Bob ya, 2018 aku bikin beberapa sudah, nah itu sudah lama. Saya juga sempat berkontak waktu itu. Yang bikin aku salut itu Om Bob Sastro ini tetap konsisten mengangkat tema-tema Jogjanya itu. Iya, betul. Nah itu yang kalau menurut aku insya Allah malah justru itu nanti yang jadi legend. Amin. Suas menjadikan ciri khas dia dan saking cintanya Om Mas Bob ini dengan tanah kelahirannya. Tapi menurut Om Bob ini gaya pacaran anak-anak sekarang sama Ya, dulu tuh sebenarnya karena nggak ada medsos, terus media kita belum ada Android, internet. Sebenarnya sama aja sih di era kita dulu. Nah, sekarang kan terekspos dengan adanya medsos, internet, kita bisa tahu banyak hal dan komunikasi juga Iya. lancar. Ya sama. Kalau saya lihat sama teman dulu nggak ada media itu, sekarang kebantu. Pas jangan-jangan Endi, langsung kesorot itu. Kesorot. Terkesan frontal. Marahnya langsung Pak loh, kalau modelnya Mas Bob ini langsung rasa pacaran tembung Pak mengawini anakmu untuk rak. Wis ngerti-ngerti nggak perlu cerita. Berarti sini kalau materi ini dia. Aku iya. Oh iya. Berbicara tentang seputaran musik saat ini menurut Mas Bob ini seperti apa perkembangan musik tanah air ini? Yang 2 tahun terakhir ini ya, karena memang lagi rame-ramenya warna ambiar ya. Iya. Memang lagu-lagu yang bertemakan Jawa, berbahasa Jawa baru happening banget ya. 2 tahun terakhir ini sangat-sangat menguasai. Iya. Ya kan? Di semua ya Mas, semua kalangan itu Ya, masuk. kalangan. Bahkan saya tuh sempat pengen ngelihat seberapa euforianya orang-orang ini ketika melihat konser di Kempot waktu itu di Jakarta. Saya sampai terjun di tengah-tengah mereka. Gue tak lihat iki udung Jawa, apa nyanyi wong Sulawesi, wong Sumatera, wong Lampung. Dan mereka ketika ngobrol sama saya logatnya nggak Jawa, tapi ketika nyanyi ikuti The Lord of Broken Heart itu bernyanyi mereka hafal. Wah, aku gila, sangat istimewa ya. Dan itu membantu kita untuk
lebih berkreativitas lagi, mengubah lirik, mengubah tema ya. Dan kebetulan yang saya pilih adalah tema-tema sosial. Ya ada lagu ambyar tapi tetap memberi motivasi. Di balik lagu ambyar itu ada motivasi untuk bangkit dan terus berjalan. Itu tak tuangkan di lagu Serius Karo Kowe. Itu single ketiganya Bob Sastro. Salah satunya dan sampai sekarang masih nomor 1 ininya. Untuk view-nya juga. Untuk masih nomor 1 tuh Serius Karo Kowe yang saya collab sama Doni Seventeen vokalis pertama Seventeen. Itu masih paling rame. Serius Karo Kowe ya? Iya, Serius Karo Kowe. Di channel YouTube-nya? Iya, bisa dicek di channel YouTube-nya Bob Sastro nanti. Single ketiga. Ini saya sudah sampai single ke-10. Kangen Jogja ini single ke-10. Single 10 saya juga selalu sering mengikuti. Iya. Sering mengikuti terus. Karena saya juga subscribe mengikuti karya-karyanya Om Bob. Single ke-9 ke-10 ini memang lebih mengangkat tema sosial Jogja. Kemarin kegelisahan saya tentang adanya klitih. Klitih yang jadi istilah kriminalitas jalanan di Jogja sana kan sangat hit itu klitih gitu kan. Nah, saya pengen mengembalikan kata-kata klitih itu menjadi arti yang sebenarnya. Klitih itu kan cari angin, cari inspirasi. Klitih itu artinya. Iya, itu artinya. Di Jogja sana artinya seperti itu. Cuman terus akhir-akhir ini berjalannya dengan waktu itu jadi bergeser anunya. Iya, disebut jadi kriminalitas jalanan kriminal. Yang nggak ada tujuannya. Mereka tuh nggak ada tujuannya. Kalau misalnya maaf begal atau apa itu kan tujuannya memang mau merampas ya. Ini nggak ada tujuannya. Mereka bebas sasarannya. Nah itu kegelisahan saya waktu pulang ke Jogja kemarin. Wah harus bisa bikin sesuatu untuk dituangkan. Iya, dituangkan sih. Waktu itu kalau nggak salah sempat sering terjadi pembancokan juga. Itu pun sasarannya sembarangan kalau nggak salah ya. Waktu saya sempat baca di berita tentang kekerasan di jalan itu. Harapan saya dengan mengembalikan kata kritik ini, mereka terketuk hatinya. Minimal kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan gitu kan. Kita pendekatannya lebih ke sosialnya. Dan yang single ke-10 Kangen Jogja ini saya pengen orang yang rindu-rindu Jogja untuk kembali lagi meramaikan Jogja lagi. Makanya saya bikin Kangen Jogja untuk bisa mewakili perasaan mereka. Semoga harapannya destinasi wisata Jogja bisa naik lagi. Betul. Saya juga kangen sekali sama Jogja. Dulu zaman masih ngekos di sana. Dulu udah salah sekitar 2000-an saya sempat stay di Jogja. Waktu itu cuma 4.500 atau 5.000 itu sudah dapat ayam bumbu sate dulu. Saya ngekos di Condong 1. Terus namamu jadi catur. Ya, tuh. Bukan. Dari awal. Saya juga pernah beli yang ada caturnya. Gelang itu cuma 1.500 itu tiket gitu. Itu sesuatu. Nah, kalau buat Mas Bob sendiri ada enggak kendala-kendala yang sekiranya dihadapi selama perjalanan merintis musik ambyar nih ya? Kan beda jauh banget nih dulu dengan ngombe kopi sih. Memberanikan diri dari pop beralih dari industri pop terus iya pokoknya intinya pop walaupun dulu pokoknya intinya kamu minum dulu. Pokoknya begitu serak nih langsung minum kopi di 7 ini, jos langsung nih. Saya kan sempat ke Jakarta 2010 sampai kemarin pulang 2020. Nah, perenungan di Jakarta pada saat itu, wah aku besok kalau pulang nggak punya kegiatan nih, apa bikin sesuatu. Terus kebetulan pas saya pening banget lagu-lagu Jawa itu, saya putuskan untuk bikin Bob Sastro untuk pindah ke situ. Pertamanya ngalir aja, saya bikin kok nyaman ya bikin lirik Jawa, terus bikin notasi-notasi Jawa kok berasa nyaman gitu. Kendalanya cuman saya butuh partner waktu itu. Saya butuh partner siapa ya? Sing ngancani saya untuk bikin Bob Sastro itu. Makanya saya sebenarnya ini berdua. Iya, betul. Kan dua orang, cuman yang satu kebetulan nggak bisa ikut ya. Dia nggak datang ke sini, nggak ikut ke Semarang. Itu aja sih, nggak terlalu ngalir aja, let it flow.
Makanya alat musiknya dibawa terus ya. Nah, ini Dapat inspirasi. Iya, ini inspirasi ini. Minggir. Pokoknya ini saya kasih nama si Black. Si Black. si black, warnanya hitam, kecil ya si black. Saya juga ada merah, si red, nanti saya ganti sama dia. Si Black. Nah, Ya. pokoknya intinya dulu itu Mas Bob itu sempat di pop rock, terus balada juga. Saya sempat mengikuti dan sempat bikin proyek bareng. Cuman terakhir karena situasi kondisi juga saya harus waktu itu memang saya pindah ke Kalimantan, terus sudah bekerja sendiri. Terus Mas Bob saya juga sempat dulu ke Jakarta dengan Mas Bob juga tinggal bareng dulu. Mungkin karena suatu hal saya juga akhirnya pulang ke Kalimantan. Terus saya lihat di YouTube udah mulai aktif lagi bermusik di yang ambiar itu. Sampai alhamdulillah sampai sekarang pokoknya oke banget. Nanti bisa dicek langsung. Yang hebatnya lagi loh. Di Semarang 2000 berapa ya berarti ya dulu ya? 2001 tahun 2000 tahun 2000-an 2002 ya 2000 ya. Nah, selepas dari Semarang itu saya sempat punya pikiran berhenti dengan musik nih. Waktu itu Tiba-tiba dapat kabar dari Kak Coy ini, loh, siapa? Bob, siapa? Dulu kan namanya bukan Bob. iya. Nah, itu ngomong masalah nama. Nah, ini kan orang-orang mesti bertanya itu Bob Sastro itu apakah nama inspirasinya saya? apa gitu. Iya kan waktu itu saya merenung kan bikin apa ya namanya. Kalau Sastro aja, saya punya ide yang Jawa banget namanya Sastro. Wah, tapi ya, di Jogja ada Sastro Muni waktu itu ya. Nah, Sastro Muni ya. Wah, kayaknya udah kepakai itu deh. Bagaimana caranya tetap pakai nama Sastro, tapi ada tambahannya. Yang jadi pembeda dengan. Iya. Saya bikin band ora bingung. Nah, BOB itu band ora bingung. Oh. Nah, band ora bingung jadi jadinya nggak bingung. band ora bingung itu jadi inspirasinya dari sejarah. Band ora bingung Disingkat. Bingung Bob ngopi dulu baru baru kamu mau langsung kan video suaraku serak toh begitu langsung les seger banget toh. Besok teman-teman kalau lagi boring lagi susah move on ke sini aja. Kalian kalau butuh tempat ngobrol apalagi kayak gini suasananya asik banget. Bisa di luar, bisa di dalam. Kalau untuk musik biasanya setiap malam minggu ya Mas ya. Setiap malam minggu yang mau ngejam ya langsung ngejam di depan sini. Maksudnya untuk pengiring musik pengiringnya dari Fitri itu kan kalau pengen di stylin, pengen kecilin sesuai. Kalau bingung mau kemana gitu kan? Benora bingung. Ngopi dulu. Ini salah satu tempat tongkrong yang asik juga. Tempatnya juga deket, nggak terlalu jauh dari BSB juga, pokoknya asik. Terus kalau berbicara tentang harapan sendiri Om Bob Sastro ini, untuk apa nih? harapan untuk sebuah karyanya dan untuk Jogja sendiri. Karena Om Bob ini istilahnya trackmaker Jogja. Dimanapun saya lahir dari Jogja, saya akan sebisa mungkin besar untuk Jogja gitu. Harapan yang paling dekat ya pandemi segera berakhir. Amin. Ya. Amin. Kota manapun semuanya. Untuk Jogja tetap sing ayem wae. Itu kriminalitas jalanan yang segera disebut itu segera sirna. Terus yang kangen Jogja bisa lagi berwisata ke Jogja dengan kangen Jogja itu. Dan harapan musiknya terus lagu-lagu Jawa ini masih bisa berjalan sampai akhir zaman. Siap. Guys, nanti pokoknya langsung like dan subscribe ya. Kita meluncur ke sana. BOB Sastro. Satu lagi buat para generasi muda, hidup itu harus ada yang dituju. Sama. Hidup harus ada yang dituju. Kalau pengen ngopi, dituju. Sering-sering minum dituju. Kopi nanti tujuannya tercapai. Amin.
Nah, kalau Mas Bob sendiri kesan ya, hal yang paling berkesan selama dari awal sampai saat ini berkarya. Kayak apa? Iya gitu. Kesannya yang paling asik tuh apa itu? Pengalaman dan yang berkesan itu dari pribadi Mas Bob sendiri. Perjalanan selama ini gitu. Saya sempat waktu syuting pertama kali Balikno single yang pertama itu datang dari Jakarta dan gitarisnya Bob Raster kan di Jogja. Saya turun naik kereta terus naik becak ke Malioboro, depan Malioboro Mall itu. Saya cuma berangan-angan video ini harus ngeliatin kursinya Malioboro. Karena 2018 itu kan banyak penontonan yang belum tahu itu. Kursi Malioboro yang udah bagus, tempat yang bagus itu. Di situ saya baru ketemu pertama kalinya sama sutradara video klipnya Balikno. Mas Bonanggu juga musisi lama. Dulu kalau di Jogja nama bandnya Epilepsi ya. Epilepsi. Nah itu baru ketemu pertama langsung sikat. Bikin video klip cuman 2 jam apa ya. Spotnya yang litik itu ya, pokoknya yang Balikno itu ya. Itu sangat berkesan sekali untuk saya, perjuangan untuk pulang ke Jogjanya. Dan untuk penggarapan musik yang paling berkesan itu Serius Karo Kowe itu. Serius Karo Kowe. Kenapa yang bikin berkesan apa? Ya di situ perjuangan pulang berulang kali untuk pulang dari Jogja ke Jakarta. Waktu itu memang posisi Mas Bob masih stay di Jakarta ya? Iya, gitu stay di Jakarta. Terus, tapi untuk saat ini sudah stay di Jogja ya? Setelah Balikno itu langsung stay di Jogja ya? Saya sempat dikontak gitu. Ayo, pokoknya saya ada kesibukan juga untuk namanya sales ya, hari-hari mau menyempatkan ke sana, terus kebablasan gawe klip sih. Padahal mau tak muncul ini. Muncul langsung viral ya. Wah, gimana ya malah dipateni. Rasa terus ini. Marah males gitu. Oke, sip. Tapi yang banyak bantuan dari sedulur-sedulur Jogja itu Nglitih Malioboro. Nglitih Malioboro teman-teman ya. Banyak bantuan dari komunitas Jogja, konco-konco jaga Jogja yang pariwisata juga kayak. Iya, itu benar-benar last minute Malioboro ditutup. Last minute Malioboro ditutup, kita bikin klip itu terakhir. Itu di awal Maret apa ya? Itu sampai kita dikawal dari Polsek Danurjan sama Polsek Wondokusuman di sana, sama sedulur-sedulur jaga Jogja yang kegelisahannya sama, pengen membenahi kata Nglitih itu. Nah itu juga salah satu yang bikin saya suka dengan lagu itu juga temanya ya? Iya, nah, pesannya dalam banget Bang. Di video klipnya itu kesannya itu kayak Jogja itu selalu welcome dengan yang berbau seni. Ramah juga, jadi orang-orang yang saya yang pernah ke sana jadi langsung pengen ke sana lagi gitu. Dan orang-orang yang belum pernah ke sana pasti juga mungkin sama ya, lebih penasaran kok apa ya misalkan. Ya pasti yang pernah ke sana pasti ada kesan yang indah-indah. Karena membaurnya kan sana banyak kampus mahasiswa. Itu benar-benar membaur. Saya dulu di sana pernah enggak ya? Pernah. Kita tahu mampir kok. Jadi ternyata di Jogja itu kalau saya merasakan memang ya itu membaur. Makanya kemarin ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu saya juga, walaupun saya bukan orang Jogja tapi saya merasakan apa yang dirasakan orang-orang Jogja. Kalau gitu kita lanjut merasakan kopi ya. Ini tanpa sadar saya juga sudah mau habis loh, karena saking nikmatnya. Jadi saya minum ini seakan-akan tuh saya berada di Irian karena saya kopi gimana. Pokoknya teman-teman kalau mau ini V60 tapi Arabica yang Irian.
Nanti kalau teman-teman mau ngopi bisa juga langsung ke di7. Pokoknya tempatnya enak juga, keren. Nyaman buat ngobrol, buat nyantai. Buat ngobrol. Untuk menu lainnya ada ya kayak snacknya juga ada, menu makanan beratnya juga ada, nasi goreng dan segala macam juga ada, lengkap pokoknya. Terus untuk lahan parkirnya di depan. Lahan parkirnya juga bagus, aman dan nyaman. Terus kalau mau ada live musik kesininya hari Sabtu. Jam berapa Mas mulainya? Jam 8 malam ada live musiknya di depan akustikan. Kalau mau yang ngejam sambil ngopi, pokoknya di 7 Coffee. Ngopi dulu baru kamu. Ini langsung diiringi sama Oppo. Sekalian kita closing. Closing ya, siap. Sing ayam wae, sing ayam wae, Jogja berhati nyaman. Soro Jiloro ya. Sing ayam wae, sing ayam wae, Jogja berhati nyaman. Sampai ketemu lagi nih kan. Menu masakan yang lain di Icap Icip. See you.